warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 0310242059. Yang terhormat Bapak Dr. Husiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk membina kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui bimbingan, asuhan, dan didikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas intelektual dan moral yang berpedoman pada syariat Islam. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah dengan menggunakan metode hukuman dan melakukan proses pendidikan kepada anak didik. Jika ada orang yang mengatakan bahwa hukuman tidak relevan lagi diaplikasikan dalam era modern ini dan keberhasilan belajar anak oleh faktor tersebut, maka pernyataan tersebut tidak selamanya benar. Sebab dalam batasan-batasan tertentu, hukuman mempunyai makna yang sangat penting. Memberikan hukuman bukanlah hal yang gampang, seperti melemparkan batu ke dalam air, tetapi ada teknik dan cara tertentu agar siswa tetap merasa aman. Hukuman dalam pengertian etimologi adalah siksa dan sebagaimana yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dalam kamus sosiologi dan kependidikan dijelaskan bahwa hukuman atau punishment adalah suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yang dijatuhkan secara resmi oleh lembaga yang mempunyai wewenang yang sah. Menurut Amundsen H.M. Tahtar, hukuman adalah suatu perbuatan yang menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Ngalem Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang atau orang tua, guru, dan yang lainnya sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kesalahan, atau kelemahan. Sedangkan menurut Amir Daini Indra Kusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja serta menimbulkan nestapa sehingga anak menyadari perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hukuman yang bersifat pedagogis. Hukuman yang bersifat pedagogis harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diantaranya yaitu yang pertama, setiap hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan, yang dimana hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan harus terikat oleh rasa kasih sayang terhadap anak. Yang kedua, hukuman harus bersifat, yaitu memperbaiki dan mempunyai nilai mendidik atau normatif bagi si terhukum. Yang ketiga, hukuman tidak boleh bersifat, ini maksudnya ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan, sebab akan menimbulkan kerusakan hubungan antara pendidik dan terdidik. Yang keempat, jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab akan membuat hukuman tidak adil atau terlalu berat. Yang kelima, setiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Persyaratan dalam pemberian hukuman secara pedagogis. Pertama, peserta didik jangan sekali-sekali mengobrol hukuman terhadap anak didik karena hukuman itu sendiri akhirnya tidak bernilai apa-apa di mata anak-anak dan anak-anak akan kebal hukuman. Yang kedua, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan hukuman pada siswa. Apakah layak mendapatkan hukuman atau tidak dan apa bentuk hukumannya. Yang ketiga, pemberian hukuman harus dimiliki dengan cara terhormat. Artinya, pendidik melakukan hukuman tersebut masih dalam jalinan kasih sayang dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Pemberian hukuman dalam perspektif Al-Quran, yang dimana Quran surah Al-Hadid ayat 16
yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Lalu Quran Surah An-Nur ayat 14 hingga 16 mengatakan bahwa yang artinya, sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah benar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-sekali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan itu. Maha suci Engkau ya Allah kami, ini adalah dusta yang besar. Baik, kesimpulan dari pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya, dan lebih giat dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.